Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Masih apa faedah yang diambil dari hadis ini? Hadis apa itu? Masalah larangan nikah syibor ya. Oh bukan, larangan nikah mut'ah. Iya betul. As-saniyah kana mubahan fi awalil islami darurati faqat. Bahwasanya nikah mut'ah itu dulu diperbolehkan di awal Islam, bukan digalakkan, apalagi sampai akidah orang-orang Syiah. Nikah mut'ah satu kali itu sama dengan ibadahnya 70 nabi. Ngeri sekali mereka dalam dusta itu ya. Nabi ibadah susah payah, kalian mut'ah nilainya sama. Naudzubillah. Ini betul-betul penyembah hawa nafsu. Baik, tapi bukan digalakkan, bahkan sekedar mubah saja. Liddarurati faqat, karena keterpaksaan dalam situasi di waktu itu. Baik. Summa ja'at ta'kidu wa ta'bidu li tahrimih. Kemudian datanglah penguat dan pengabadian di dalam pengharamannya itu. Allah dan Rasulnya lebih tahu bahwasanya setelah diharamkannya itu umat ini tidak dalam situasi darurah sampai harus nikah mut'ah. Nabi sudah memberikan jalan yang lain, yaitu berpuasa atau minta kepada pemerintah tolong saya dibantu untuk dinikahkan. Nah, ini memang salah satu kewajiban pemerintah untuk mengurusi rakyat mereka, membantu mempermudah dan sebagainya, tanpa masuk kepada perkara-perkara yang haram. Walau indah darurah, tetap ini haram walaupun sampai tingkat darurah. Ya, darurah itu ada batasan-batasannya. Tak boleh, ini saya darurah, saya kelaparan, akhirnya merompak. Itu bukan darurah. Masih ada cara yang lain, yaitu meminta-minta, terutama minta pada pemerintah dan sebagainya. Nah, itu baru darurah. Tak ada, ini saya sudah over dalam badan saya mau berzina, ini darurah. Tak ada istilah berzina darurah. Ya, karena masalah itu, kecuali dipaksa orang, itu case-nya lain, pembahasannya di kalangan fuqaha. Apalagi darurah berarti kemudian pakai nikah mut'ah, itu tak ada darurah. Masih ada cara-cara yang lain yang halal. Di antaranya adalah puasa, malah pahalanya tanpa batas. Yang ketiga, nahas syari'ul hakimu an, si pembuat syariat itu, kalau kembali ke Allah, kalau Nabi pembawa syariat yang bijak, yang penuh hikmah, melarang dari nikah mut'ah lima yatarattabu alaihi minal mafasid, karena pernikahan mut'ah itu akan mengakibatkan kerusakan-kerusakan. Baik, apa gunanya masuk kepada darurah, justru mendatangkan sesuatu yang madharatnya lebih banyak dan sebagainya. Apa gunanya? Menolak darurah justru menimbulkan darurah lebih banyak atau lebih besar. Ini namanya malah menambah kerusakan. Ini bukan ilmu namanya. Minha, di antara kerusakannya ikhtilatul ansab, tercampurnya nasab, tak ketahuan, akhirnya jadi aib bagi anak itu. Bapaknya tak jelas siapa, bin siapa engkau, entahlah saya bin jamaah. Nah, ini malah dipermalukan oleh orang banyak nanti. Baik. Belum lagi kalau yang namanya perzinaan itu tidak diberkahi, boleh jadi ada salah satu lelakinya itu dan sebagainya, ada penyakit-penyakit jin yang buruk-buruk yang tersembunyi atau dan sebagainya yang akan merugikan, atau jin yang makhluk buas. Karena boleh jadi di antara laki-laki itu membawa jin percampuran antara manusia dengan jin, dalam artian mungkin waktu itu orang tuanya tidak berdoa, membawa jin-jin yang buruk sehingga akhlaknya buruk, adabnya buruk, karakter ganas. Itu bukan mustahil. Baik. Bukan berarti boleh terbentuk gabungan manusia dan jin, bukan, tapi karakter-karakter buruk dari animaning jin itu boleh jadi akan membawa keburukan bagi si anak. Nah, tahu-tahu itu terbawa turun-temurun. Tapi kalau menikah dengan cara yang halal, dengan cara syar'i, Allah akan melindungi dari efek-efek buruk tadi. Nah, kalau caranya haram, memang akan terbuka pintu untuk menimbulkan berbagai kerusakan. Nah, nasab jadi buruk. Ini bapakmu baik, bapak yang ada dalam daftar JPN, kenapa engkau jadi buruk kayak gini? Ternyata perempuannya adalah ikut nikah mut'ah, ada jin-jin yang lain masuk. Na'udzubillah. Wastibahatul furuj bi ghairi nikahin sahih, diperbolehkannya, yaitu di antara keburukan adalah orang jadi terbiasa menghalalkan
kemaluan-kemaluan tanpa pernikahan yang sahih. Sebagaimana itu telah diisyaratkan di dalam kitab Lillah Sumalit Tarikh punya Syekh Husain Al-Musawi rahimahullah, yang dijuluki sebagai apa? Mujtahid dari kalangan Syiah, yang setelah itu beliau bertobat itu. Orang yang sudah terbiasa nikah mut'ah, jangan dianggap dia berhenti. Nanti setelah itu dia bahkan bukan hanya menggauli perempuan, dia juga akan menggauli laki-laki dan seterusnya. Na'udzubillah. Akhirnya jadi makin rusak, segalanya boleh. Yang keempat, an-nahyu an akli luhumil humuril ahliyah fahiya rijis. Baik, pembahasan nikah mut'ah dihentikan di situ, kemudian beliau masuk ke lafaz berikutnya dari sabda Nabi, yaitu apa? Nabi melarang memakan daging keledai yang jinak. Kata beliau, larangan dari memakan daging keledai jinak karena dia ini adalah rijis. Alal khilaf, rijis ini najis maknawi ataukah hissi, namun yang betul dia adalah maknawi. Rijis maksudnya najis maknawi. Buktinya Allah Ta'ala sendiri dalam Quran menyebutkan fa'inahu rijisun min amali syaitan dan sebagainya itu. Dan rijisun au wa ma uhilla bihi li ghairillah. Jelas yang namanya dadu yang untuk berjudi itu dia zatnya adalah suci. Tapi kenapa Allah menamakan itu rijis? Berarti ini najisnya adalah najis maknawi. Demikian pula keledai jinak dinaiki oleh Nabi, dinaiki oleh orang-orang. Kalau dia najisnya najis hissi, ini kita diwajibkan untuk menjauhi dan diwajibkan untuk apa? Mencuci bagian yang tersentuh oleh kulit dari keledai tadi. Tapi tatkala yang seperti itu tidak ada, yaitu buktinya apa? Boleh dipegang, boleh diusap, boleh dinaiki, menunjukkan najisnya adalah najis maknawi, bukan hissi. Bikhilafil humuril wahsyiyah, berbeza dengan keledai yang liar, yaitu apa? Zebra. Dia dihalalkan. Fahiya halalun bil ijma'. Dia itu adalah halal dengan kesepakatan para ulama. Dan memang halal sebagaimana di dalam hadis siapa itu Sa'ab bin Jassamah dalam riwayat Muslim. Demikian pula hadis-hadis yang lain menunjukkan keledai yang liar yaitu zebra memang halal. Faidah su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, rahmatullahi taala di sini ya. Betul. Rahimahullahu taala an rajulin yasiru fil bilad. Beliau ditanya tentang seorang lelaki yang bepergian ke negeri-negeri wa yakhufu ayyata'a fil maksiyah. Dia takut untuk terjatuh ke dalam kemaksiatan karena mungkin jauh dari istri. Fahallahu ayyatazawwaja fi muddati iqamatihi fi tilkal baldah. Maka apakah boleh dia untuk menikah di negeri tersebut, yaitu di masa tinggalnya dia di situ, di selang waktu itu. Fa idza safara talaqa min man tazawwajaha. Lalu apabila dia pergi lagi, dia mentalak wanita yang dia nikahi tadi. Fa ajaba bi anna lahu ayyatazawwaj. Syekhul Islam menjawab, dia boleh untuk menikah, walakin ala ayyankiha nikahan mutlaqah. Tetapi dengan syarat menikahnya adalah nikah yang mutlak. Bukan malah mensyaratkan saya menikahi engkau hanya 4 bulan atau saya menikahi engkau hanya 3 hari. Karena saya adalah pemandu lori, dalam 3 hari saya harus balik lagi. Jadi pernikahan kita 3 hari aja, ini tak boleh, itu haram. Tapi hendaknya dia menikah secara mutlak, tanpa meniatkan yang buruk-buruk, tanpa meniatkan akan meninggalkan istrinya. Kasihan itu, istrinya sudah cinta, tahu-tahu ditinggal, itu kan zalim seperti itu, tanpa alasan syar'i. Maka masalah menikah di negeri lain boleh, tetapi nikahnya mutlak, bukan malah dibatasi waktu tertentu. Yumkinuhu min imsakiha aw tatliqiha insya, yang memungkinkan bagi dia untuk tetap menjaga istrinya, menahan ikatan pernikahan atau mentalaknya apabila menghendaki, tapi tanpa niat sejak awal, tanpa niat buruk, makar di dalam hati. Walaupun sebagian fuqaha membolehkan. Kalau mengatakan sejak awal saya menikahi dia hanya 4 bulan niatnya, nanti 4 bulan setelah itu pisah, ini haram. Nah, sebagian fuqaha mengatakan kalau tidak diucapkan tetapi niat dalam hati boleh. Nah, itu tapi ditentang oleh Syekh Yahya. Ini menyelisihi niat pernikahan yang sebenar, yaitu terbentuknya isyrah, terbentuknya perlindungan untuk wanita, menjaga mawaddah warahmah. Jangan malah setelah habis manis sepah dibuang, kasihan.
selama ini dia tidak punya apa istilah orang sekarang itu pacaran atau boyfriend, betul-betul memurnikan cinta untuk suami apabila nanti menikah. Tahu-tahu setelah menikah dan dia terbentuk cinta yang asli, yang bagus dari istri, tahu-tahu suaminya meninggalkan dia. Jelas ini kezaliman, niat yang buruk. Tetapi hendaknya nikahnya mutlak, memang niat menikah. Cuma suatu saat terpaksa ditalak karena apa? Mungkin ya karena memang tidak ada kesesuaian dari pihak ini atau pihak itu dan seterusnya. Ini wajar, namanya apa? Talak biasanya karena ketidaksesuaian tanpa ada niat sejak awal. Baik, mestinya apa? Bawa pulang saja ke negerinya, kemudian dibuatkan rumah atau apa, bukan sejak awal sudah diniatkan untuk ditalak. Baik. Kata beliau, wa inna wa talaqaha hatman indang qidai safarin. Apabila dia meniatkan mentalak wanita itu secara pasti apabila safarnya selesai, kuriha fi misli dzalik, yang seperti ini dimakruhkan. Memang sebagian fuqaha membolehkan, yang penting jangan mengucapkan. Tetapi apa sebenarnya ini niat buruk, niat jahat. Baik. Wa fi sihhatin nikah niza, tentang apakah sah pernikahan dengan niat macam tadi, maka ini diperselisihkan. Baik, makanya si wanita juga memang tidak boleh serta-merta menerima, oh ini duitnya banyak, gajinya tiap bulan 8.000 misalkan. Lihat-lihat dulu orang ini menikah untuk apa? Jangan-jangan sekedar untuk di masa itu aja. Seperti ada tuh orang yang kaya raya dari Emirat, kalau tak salah datang ke Syekh Yahya, Syekh, duit saya banyak, saya ingin mencari istri solihah tetapi sebulan saja. Saya tak terima macam itu. Walaupun duit dia banyak, walaupun nanti istrinya jadi kaya, tapi setelah sebulan dibuang. Saya tak boleh. Nikah adalah niatnya adalah selamanya, kecuali kalau setelah itu ada ketidaksesuaian, ini perkara lain setelah itu. Tapi sejak awal niat-niat seperti itu tak boleh. Ini mendolimi pihak wanita, kasihan. Maka wanitanya dan walinya juga wajib melihat hati-hati. Orang ini jenisnya macam apa, karakternya macam apa. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.